Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih di seni tari. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang unsurnya, unsur tari, kemudian unsur pokok pada tari, dan yang terakhir itu unsur pendukung pada tari. Kali ini kita akan masuk ke konsep pada gerak dasar tari. Nah, jadi kenapa sih kita harus mempelajari seni tari gitu ya? Nah, jadi seni tari itu merupakan hasil karya, karsa, dan cipta dari karya manusia. Nah, jadi tarian itu dimiliki oleh seluruh budaya yang ada di dunia, bukan hanya yang ada di Indonesia, tetapi setiap budaya yang ada di dunia pasti memiliki tarian, karena tarian itu juga unsur dari kebudayaan yang universal ya. Jadi itu bagian dari kesenian setiap budaya, makanya pasti setiap budaya memiliki tarian. Dan uniknya lagi, setiap tarian yang dari budaya tersebut pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi setiap tarian tuh ada pembedanya untuk setiap budaya. Misalkan tari dari Batak berbeda dengan tarian adat Jawa. Nah, karena pembedaan tersebut menjadi ciri khas pembeda antara budaya satu dengan budaya yang lain. Apalagi di Indonesia ya, suku bangsanya itu beribu-ribu banyaknya. Jadi kekayaan budaya kita sungguh luar biasa. Karena hal tersebut pasti menguntungkan ya, akan memperkaya khazanah dari kesenian yang ada di dunia ini. Nah, jadi tugas kita selanjutnya, kita harus melestarikan kebudayaan dan kesenian yang ada. Agar apa? Nah, agar apa? Agar kesenian yang ada dapat bertahan dan berkembang pada zaman yang modern ini. Nah, jadi kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu konsep dan gerak dasar pada tari. Sebelumnya, Umi mau bertanya, apakah kalian pernah melihat kesenian tari pada YouTube misalkan, atau Facebook, atau Instagram, atau dari media sosialnya? Atau apakah kalian tahu dari mana sih gerakan-gerakan itu berasal? Apakah kalian sudah pernah membuat sebuah gerakan? Nah, jadi ada 3 konsep pada gerak dasar tari. Yang pertama, perwujudan dari tokoh cerita. Yang kedua, perilaku alam manusia dan binatang. Dan yang ketiga, mengacu dari lagu atau guru lagu. Nah, pada konsep yang pertama, yaitu perwujudan tokoh cerita. Nah, misal pada tokoh Sinta yang memiliki karakter dan sifat yang anggun, cantik, ramah, dan sifat-sifat yang kewanitaan. Contoh lain pada gerakan Hanoman pada tokoh pewayangan. Tokoh Hanoman, kita tahu ya, Hanoman itu adalah seekor kera putih yang membantu Rama dalam mencari Sinta. Nah, jadi contoh gerakannya, misalkan Hanoman itu kan kera putih ya, bagaimana dia mencengkram, bagaimana dia caranya menggenggamkan tangan-tangannya, bagaimana dia menggerakkan kepalanya, nah bagaimana dia melompat. Nah, itu bisa kita gabungkan jadi gerakan dalam sebuah tarian. Nah, itu dia dari contoh konsep yang pertama, yaitu perwujudan tokoh cerita. Nah, kita masuk konsep yang kedua, yaitu perilaku dari alam manusia dan binatang. Jadi untuk contoh tari alam manusia dan binatang, misalkan dari tarian dari Bondowoso. Dari tarian Petik Kopi di Bondowoso itu menceritakan
bagaimana bahagianya seorang petani kopi yang memanen hasil kopinya dengan sangat bahagia karena mereka tuh mendapatkan hasil panen yang bagus, yang banyak gitu ya. Jadi contoh gerakannya, misalkan tangan untuk memegang tempat kopinya, kemudian tangan kita di sini untuk petik, untuk memetik, gerakan petik kopi, petik, buang, petik, buang, putar, 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 petik, buang, petik, putar, 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 putar. Nah, jadi itu tadi Umi Dwi contohkan dari perilaku manusia yang sedang memetik sebuah kopi atau memanen sebuah kopi. Nah, begitu. Kemudian contoh dari tarian, contoh dari binatang yang akan Umi praktekkan yaitu tarian Nawasih dari Bali. Nah, misalkan pada gerakan tersebut bagaimana cendrawasih tersebut mengembangkan sayapnya, bagaimana dia cara menggerakkan kepalanya, bagaimana dia cara terbang. Nah, jadi di situ juga bisa kita ciptakan sebuah tarian dari gerakan binatang, ya seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke konsep yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengacu pada lagu ataupun guru lagu. Nah, misalkan di sini Umi Dwi kasih contoh lagu yang simpel aja ya, Gundul-Gundul Pacul. Nah, jadi contoh gerakannya seperti ini. Gundul pacul cul gembelengan, mili bakul gol gembelengan, bakul glimpang sekali sak mata, bakul glimpang sekali sak mata. Nah, itu tadi contoh dari gerakan mengacu pada lagu ataupun guru lagu. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang telah Umi sampaikan. Umi tutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.